Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Najwa Az-Zahro dengan NIM 24111050002 dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video yang mana tujuannya untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah pembelajaran Matematika TIK. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan software Karmetal dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang software Karmetal sendiri. Nah, Karmetal adalah program geometri interaktif yang mewarisi mesin Kar, di mana aplikasi Karmetal dapat mengkonstruksi atau membuat bangun datar dan bangun ruang. Nah, aplikasi Karmetal sendiri ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi matematika yang mungkin sudah familiar di kalangan pelajar, yaitu GeoGebra. Hanya saja perbedaannya ada di beberapa fitur yang terdapat di aplikasi Karmetal. Salah satunya yaitu bisa mengcopy dari Karmetal ke dalam Microsoft Word. Kelebihan dari software Karmetal sendiri yaitu dapat diaplikasikan untuk geometri datar dan geometri ruang. Kemudian dapat disalin ke Microsoft Word, lalu hasil gambar yang telah dibuat dapat diekspor dalam berbagai format seperti PDF, SVG, IPS, dan PNG. Lalu gambar juga dapat dibuat dengan menarik karena terdapat menu untuk mengedit objek dengan mengubah warna. Kemudian juga dapat mengubah warna background atau latar, lalu dapat menyisipkan gambar. Dan yang terakhir, gambar atau suatu bangunan yang telah dibuat itu dapat bergerak. Langsung saja bisa kita lihat di sini saya sudah membuka lembar kerja dari software Karmetal. Di sini dapat kita lihat di atas kanan terdapat yang saya tunjuk ini disebut menu exit, yaitu untuk keluar dari lembar kerja. Kemudian samping kirinya itu ada maximize atau untuk memperbesar lembar kerja. Sampingnya lagi itu ada minimize untuk memperkecil lembar kerja. Kemudian yang bawah sini disebut show or hide palette. Nah, ketika kita tekan, dia bisa menampilkan atau menyembunyikan palet yang di sebelah kanan. Kemudian samping kirinya itu ada show or hide comment. Ketika kita tekan, dia akan muncul komen. Dia bisa menampilkan atau menyembunyikan komen. Kemudian samping kirinya lagi itu ada show or hide left panel. Dia untuk menampilkan atau menyembunyikan panel di sebelah kiri. Kemudian yang seperti gambar monkey, dia disebut shaking construction untuk menggerakkan bangunan atau sebuah konstruksi. Lalu masuk ke submenu dalam menu file. Nah, di sini bisa kita lihat paling kanan atas itu disebut export construction to EPS format. Nah, kita di sini bisa mengekspor bentuk atau gambar dengan format EPS. Kemudian sampingnya juga sama, dia untuk mengekspor bentuk dengan format PNG. Kemudian sampingnya lagi ini untuk mengcopy atau menyalin sebuah bentuk. Samping kirinya lagi yaitu save construction atau untuk menyimpan bentuk yang telah dibuat. Samping kirinya lagi disebut load construction untuk membuat bentuk lain. Kemudian yang paling kiri itu disebut new construction atau untuk membuat bentuk yang baru. Kemudian bisa kita lihat di submenu edit, di paling kanan atas itu ada undo last removal atau untuk membatalkan penghilangan atau penghapusan terakhir. Kemudian yang samping kirinya ada delete object untuk menghapus objek. Samping kirinya lagi ada delete last object untuk menghapus objek yang terakhir dibentuk. Kemudian samping kirinya lagi ada edit object untuk mengedit suatu objek. Kemudian sampingnya lagi ada selection zone atau bisa kita sebut untuk memblok atau menyeleksi daerah untuk diekspor
ataupun disalin. Kemudian sampingnya lagi ini ada move a point, dia untuk memindahkan sebuah titik. Kemudian di bawahnya, di bawahnya itu ada hide object untuk menyembunyikan suatu objek. Samping kanannya ada show or hide hidden object untuk menampilkan atau menyembunyikan objek yang tersembunyi. Kemudian di sini ada disebut show the grid atau untuk menampilkan grid. Nah, ketika kita tekan, dia akan muncul seperti apa? Dia akan muncul seperti untuk menghitung radiusnya gitu. Nah, samping kanannya lagi itu untuk animation of a point. Oke, kita lanjut ke submenu yang bawahnya. Oke, kita lanjut ke submenu yang selanjutnya, yaitu construction. Nah, di construction ini hampir mirip atau bisa dibilang sama dengan yang ada di GeoGebra gitu. Di sini terdapat menu point, terus intersection, midpoint, reflection, symmetry, terus translation, line atau membuat garis, ray, parallel line, terus perpendicular line, ada juga perpendicular bisector, terus angle bisector, segment with fixed length, terus vector, polygon, angle with fixed size, lalu ada conic section to 5 point atau membuat lingkaran menggunakan 5 titik. Lalu ada ini untuk membuat seperti setengah lingkaran menggunakan 3 poin. Lalu di sini ada membuat lingkaran penuh menggunakan 3 titik. Ini juga bisa dibilang sama. Kemudian ini untuk circle with fixed radius. Untuk membuat lingkaran dengan jari-jari tetap. Kemudian sampingnya itu ada circle untuk membuat lingkaran. Oke. Kemudian yang bawahnya ini ada menu aspect and color. Di sini kalau kita ingin titiknya nih gak mau bulat terus gitu, kita mau titiknya tuh kotak. Nah, kita bisa mengubah titiknya dari submenu yang di sini, point, shape, and name. Kita dapat mengubahnya seperti kali, jumlah, atau titik kecil, lingkaran, belah ketupat, terus ada persegi juga. Nah, kemudian yang bawahnya ini aspect of circle. Ini untuk mengubah warna si titiknya. Dia mau mengubah warna biru kah, merah kah, hijau, hitam, kuning gitu. Yang bawahnya sini untuk mengatur ketebalan garisnya. Tuh. Kemudian yang A ini untuk show object name, untuk menampilkan nama objek. Kemudian sampingnya ini untuk menebalkan huruf. Sampingnya lagi yang huruf P besar ini untuk memperbesar ukuran huruf. Terus yang lingkaran ini dia untuk memberi warna pada objek. Lalu yang samping kanannya lagi ada angle more than 180 derajat, dia untuk membuat sudut lebih dari 180 derajat. Kemudian yang terakhir ini ada don't use transparency. Nah, masih banyak submenu yang bisa kita gunakan. Nah, di sini bisa dilihat. Kita akan masuk ke contoh pembuatannya. Di sini saya mengambil materi bangun datar, yaitu persegi, di mana kita akan membuat sebuah persegi melalui garis dan lingkaran.
Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat sebuah garis lurus. Kita pilih construction. Ini tools yang di kiri atas sama di panel yang kanan itu sama ya teman-teman. Jadi kita bebas mau menggunakan yang kiri atas atau yang panel sebelah kanan. Di sini saya akan menggunakan di tools yang di atas, kiri atas. Oke, kita dapat klik construction, lalu pilih segmen. Pilih segmen lagi. Lalu kita buat sebuah garis. Terserah panjangnya mau berapa, nanti kita dapat membuktikan bahwa setiap sisinya itu sama. Nah, ini kan titiknya belum ada nama nih. Kalau kita mau memberikan nama atau huruf, caranya itu kita pilih menu edit, lalu pilih rename. Tekan aja di titiknya. Nah, maka dia akan muncul nama dari titiknya sendiri. Di sini ada titik A dan titik B. Lalu lanjut, kita akan membuat lingkaran dengan titik pusat A dengan jari-jari AB. Kita pilih construction lagi, lalu pilih circle and connect, pilih circle. Nah, kita tarik dengan titik pusat di A ya. Berarti kita tarik dari A ke B. Jika sudah seperti ini, kita pilih construction lagi. Lalu pilih lines. Kita cari yang perpendicular line untuk membuat garis tegak lurus, yang mana nanti dapat menemukan titik potongnya. Kita klik dari garis AB ke titik A. Nah, di sini dapat diketahui nih titik potongnya. Pilih poin lalu klik. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang kedua dengan titik pusatnya di B dan di titik pusatnya di C. Kita pilih construction, circle and connect, circle lagi, titik pusatnya B ke titik A, titik C ke titik A juga. Nah, di sini kelihatan nih titik potong dari lingkaran B dan lingkaran C. Maka dapat kita beri poin atau titik di sini. Oke. Setelah itu bisa kita beri nama. Oke. Nah, ini udah kelihatan bentuk, hampir membentuk persegi. Nah, agar tidak bingung, bisa kita hilangkan dulu nih lingkaran atau garis-garisnya. Kita pilih menu hide object, satu-satu kita hapus. Nah, sampai seperti ini, lalu kita hubungkan sebuah garis dari titik ke titik yang lainnya. Dari titik A, titik C ke titik D ke titik B. Nah, sudah menjadi sebuah persegi melalui beberapa lingkaran tadi. Lalu, jika kita ingin tahu nih, dia beneran persegi nggak sih? Gimana caranya biar kita tahu kalau tiap sisinya itu dia sama, yang membuktikan bahwa si bentuk ini beneran persegi. Nah, caranya itu kita bisa menampilkan panel yang di sebelah kiri. Tadi kita pilih menu show or hide left panel yang di sebelah kanan atas. Nah, kita mencet lalu kita tekan yang titik 3. Nah, di sini bisa dilihat nih, sisi pertama dia 3, sisi kedua dia 3 juga, sisi ketiga 3,
Sisi keempat juga 3, berarti dia udah bisa disebut persegi karena sisinya sama. Tapi kalau misal kita masih ingin membuktikan dengan mencari sudutnya, kita bisa mencari dengan cara ini. Kita pilih construction, tekan angles, pilih yang angles. Lalu klik dari titik C, D, A. Maka dia akan di sudut D terbukti 90 derajat. Lalu kita coba di titik B, dari D, B ke A. Nah, dia 90 derajat juga. Kalau yang sudut A, dari B, A ke C, dia juga 90 derajat. Nah, dari sini juga sudah bisa membuktikan bahwa bangun datar ini adalah bangun datar persegi. Oke. Lalu jika kita mau tahu berapa luas dari persegi ini tuh berapa, kita bisa memilih menu construction, lalu pilih lines, kita pilih yang perpendicular lines. Kita klik dari titik ke titik. Jika kita ingin tahu nih luas dari persegi ini tuh berapa sih gitu, kita bisa klik menu construction lagi, lalu pilih segmen, kita pilih yang polygon, lalu kita klik dari titik ke titik searah jarum jam, dari C, D, B, A ke C lagi. Nah, tapi di panel sebelah kiri ini belum muncul berapa luasnya. Untuk memunculkannya, ini bisa show or hide palet yang sebelah kiri bisa kita hilangin dulu, lalu kita munculin lagi. Nah, di sini dia akan muncul bahwa luas dari atau poligon dari persegi ini yaitu 7. Tuh. Oh iya. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya tentang bagaimana penggunaan software Karmeter dalam pembelajaran matematika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam mempraktekannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.